Seorang saudagar kaya Arab, terhormat dan disegani, diam-diam menyimpan rahasia besar. Ia jatuh cinta pada pembantunya sendiri, seorang TKW cantik. Hingga hubungan ini berubah menjadi kisah penuh kejutan yang tak pernah terduga. Sebelum kisah ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Mari kita mulai ceritanya. Namanya Siti Zulianti, namun di rumah besar itu ia hanya dikenal dengan panggilan Yanti. Perempuan muda asal Brebes ini tak pernah membayangkan kehidupan sederhana di desanya akan menyeretnya jauh hingga ke negeri padang pasir. Semua bermula dari himpitan utang keluarga. Ayahnya telah meninggal sejak ia remaja. Ibunya hanya berjualan gorengan di pasar, sementara adik-adiknya masih duduk di bangku sekolah. Saat sebuah tawaran datang, menjadi pembantu rumah tangga di Arab Saudi, dengan gaji yang menggiurkan, Yanti pun tak ragu mengambilnya. Usianya baru menginjak 25 tahun ketika ia mendaftar ke agen penyalur tenaga kerja. Setelah melewati pelatihan singkat, ia akhirnya diterbangkan ke Riyadh. Dari bandara, seorang sopir agensi lokal langsung mengantarnya menuju rumah calon majikan. Hari sudah beranjak malam ketika mereka tiba. Bangunan itu menjulang megah, berlapis marmer putih, dengan gerbang besi tinggi yang membuat Yanti kian gugup saat turun dari mobil. Pintu rumah dibukakan oleh seorang pria Arab berwajah teduh namun tegas. "Anti Yanti?" tanyanya dengan bahasa Inggris yang agak kaku. "Yes, sir," jawab Yanti pelan. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Sayyid Walid Al-Dosari, seorang duda berusia hampir 40 tahun, bekerja sebagai pengusaha properti. Ia tinggal bersama putri semata wayangnya, Fatimah, yang baru berusia 9 tahun, serta 2 staf laki-laki yang bertugas menjaga keamanan dan mengurus taman. "Mulai malam ini, rumah ini juga rumahmu. Fatimah butuh sosok perempuan yang bisa merawatnya dengan kasih sayang. Aku berharap kamu bisa menjadi orang itu," ucap Walid. Ucapan itu membuat hati Yanti lega, meski juga berdebar. Ia tak menyangka akan diberi kepercayaan begitu besar. Sejak saat itulah, kehidupan barunya dimulai. Setiap hari, Yanti bangun sebelum azan subuh. Ia membersihkan dapur, menyiapkan sarapan, membangunkan Fatimah, menemaninya mandi, hingga membantu Walid mempersiapkan segala kebutuhan sebelum berangkat kerja. Meski tugasnya berat, Yanti jarang mengeluh. Sejak kecil ia sudah terbiasa hidup sederhana dan penuh keterbatasan. Lagi pula, dibanding cerita pahit teman-teman sesama TKW yang sering ia dengar lewat grup WhatsApp, rumah itu terasa seperti tempat yang nyaman. Fatimah sendiri memang manja, namun berhati lembut. Ia kerap merengek meminta Yanti menemaninya tidur atau membacakan dongeng sebelum terlelap. Awalnya Yanti canggung, tetapi lambat laun ia merasa semakin terikat, seolah sedang menjaga adik perempuannya sendiri di kampung yang punya kebiasaan serupa. Hanya satu hal yang membuatnya sering tak nyaman, kehadiran Walid. Bukan karena perlakuannya buruk, justru sebaliknya. Pria itu terlalu baik. Ia tak pernah meninggikan suara, selalu mengucapkan terima kasih. Bahkan beberapa kali membelikan Yanti obat ketika sakit. Pernah pula ia mengantar Yanti langsung ke dokter tanpa banyak birokrasi. Dari semua bayangan tentang majikan yang ada di benak Yanti sebelum berangkat ke Saudi, tak satu pun sesuai dengan sosok Walid. Ia begitu menghormati, dan perhatian kecil itulah yang perlahan membuat hati Yanti bergetar. Suatu sore ketika matahari mulai condong dan udara lebih teduh, Yanti sedang menyiram tanaman di taman belakang. Fatimah asyik bermain boneka di atas tikar kecil, sementara Walid duduk membaca koran sambil menyeruput teh hijau. Tiba-tiba, suara bariton itu memanggilnya. "Yanti." Yanti menoleh cepat. "Iya, Said. Bisa bantu sebentar? Mobilku mengeluarkan suara aneh." Yanti segera meletakkan selang, membersihkan tangannya, lalu menghampiri garasi. Di sana, SUV hitam milik Walid terparkir dengan kap mesin terbuka. Ia menunjuk salah satu bagian mesin. Yanti memang tak mengerti banyak soal mobil, tapi mencoba mendengarkan. "Kamu dengar bunyinya?" tanya Walid. "Sepertinya dari kipas, Said," jawab Yanti ragu. Walid tersenyum tipis. "Mungkin besok saya bawa ke bengkel." Saat Yanti hendak mundur,
Tanpa sengaja tubuhnya bersentuhan dengan lengan Walid. Hanya sekejap, namun cukup membuat napasnya tercekat. Ia buru-buru menunduk. "Maaf Said," ucapnya cepat. Walid hanya menatap sejenak, lalu menutup kap mobil. "Terima kasih," katanya singkat. Malam itu, Yanti sulit tidur. Ada sesuatu dalam tatapan pria itu. Bukan sekadar tatapan majikan kepada pembantunya, melainkan sorot yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Hari-hari berikutnya kembali berjalan normal, tapi Yanti mulai menjaga jarak. Ia tak ingin salah langkah atau menimbulkan kesalahpahaman. Namun, bagaimana mungkin bisa benar-benar menjaga jarak jika setiap hari ia harus melayani kebutuhan pria itu? Dari menyetrika pakaian, menyiapkan hidangan, hingga mengantar jemput Fatimah ke sekolah. Apalagi gadis kecil itu kini makin lengket dengannya. "Aku ingin Yanti tetap tinggal di sini sampai aku besar," ucap Fatimah suatu malam dengan mata berbinar. Yanti hanya tersenyum lembut. "Insya Allah nak, kalau Allah izinkan." Namun gadis kecil itu belum selesai. "Kalau nanti kamu menikah, kamu tetap di sini kan?" Pertanyaan polos itu membuat Yanti terdiam. Ia tahu betul, suatu saat kontraknya akan berakhir. Ia juga sadar, perasaan yang mulai tumbuh di hatinya semakin sulit ia kendalikan. Tapi soal menikah, itu sama sekali belum pernah ia pikirkan. "Kalau menikah, kamu tinggal di rumah suamimu kan?" tanya Fatimah lagi dengan polosnya. Yanti terkekeh kecil, biasanya memang begitu. Fatimah mendadak terdiam, lalu berkata lirih, "Kalau begitu, nikah saja sama Baba, biar kamu tetap di sini." Yanti langsung tersedak air minum yang baru saja diteguk. "Haish, jangan bicara sembarangan begitu." "Tapi Baba suka kamu, aku tahu," jawab Fatimah mantap. Yanti tertegun. Ia menghela napas panjang sambil menatap gadis kecil itu. Anak-anak jarang berbohong soal perasaan, pikirnya. Mungkin ada sesuatu di balik kata-kata polos itu. Entah benar atau hanya perasaan semata. Hingga suatu hari, kegelisahan Yanti terjawab. Ia sedang menjemur pakaian ketika Walid memanggilnya ke ruang tengah. Fatimah tengah tidur siang, suasana rumah begitu sepi, hanya terdengar dengung kipas angin. "Duduklah," kata Walid pelan, menunjuk sofa. Dengan jantung berdebar, Yanti menuruti. Ia gugup, tak tahu apa yang hendak disampaikan majikannya. "Saya ingin bicara sesuatu, dan saya harap kamu tidak salah paham," ujar Walid hati-hati. "Silakan Sayyid," jawab Yanti menunduk. Walid menarik napas. "Saya tahu kamu perempuan baik. Selama di rumah ini, kamu tak pernah membuat masalah. Kamu merawat Fatimah lebih tulus dari siapapun. Dan saya tahu kamu selalu menjaga jarak dengan saya." Yanti terdiam. Kata-kata itu terasa menohok, seakan mengiris perasaan yang ia pendam rapat. "Aku menghargai itu," lanjut Walid. "Tapi saya juga manusia, dan saya tidak bisa berpura-pura tidak merasakan apa-apa." Jantung Yanti berdetak kencang. Ia ingin berdiri, tapi tubuhnya kaku. Dengan suara hampir tak terdengar, ia bertanya, "Apa maksud Sayyid?" Walid menatapnya lekat. "Aku ingin mengenalmu lebih dari sekadar majikan dan pembantu. Aku tahu ini tak lazim, tapi kalau kamu mengizinkan, mari kita bicara sebagai dua orang yang saling menghargai, bukan karena status." Yanti tercekat, tenggorokannya kering. Ia tak tahu apakah harus bahagia atau takut. Tapi hari itu, untuk pertama kalinya sejak menapakkan kaki di rumah megah itu, Yanti merasa dilihat sebagai seorang perempuan, bukan hanya pembantu. Sejak percakapan itu, suasana di rumah memang tak berubah mencolok, tapi Yanti bisa merasakannya. Dari cara Walid menatapnya lebih lama, dari senyum kecil yang sulit ia artikan, juga dari tatapan Fatimah yang seolah menyimpan rahasia. Meski begitu, Yanti tetap menjaga batas. Ia tahu siapa dirinya. Ia takut semua ini hanya jadi salah paham, atau lebih buruk, harapan kosong. Namun ia tak bisa memungkiri, setiap kali mendengar langkah kaki Walid mendekat, jantungnya berdebar kencang. Tangannya gemetar tiap kali menyajikan teh. Dan entah sejak kapan, ia mulai berdiri lebih lama di depan cermin, memastikan penampilannya rapi, bahkan hanya untuk membersihkan kamar kerja majikannya.
Suatu sore, Walid pulang lebih awal. Fatimah masih di sekolah, sementara Yanti tengah membersihkan rak buku di ruang tengah. "Yanti!" Suara Walid terdengar lembut dari ambang pintu. "Boleh aku bicara sebentar?" Yanti menoleh, tangannya masih memegang kain lap. "Tentu, Said. Tidak perlu panggil saya Said lagi," ujar Walid sambil duduk di sofa. "Namaku Walid. Panggil saja Walid." Yanti menunduk sebentar lalu mengangguk. "Baik, Walid." Sejenak hening. Hanya detak jam dinding yang terdengar, seakan waktu berjalan lebih lambat. "Aku ingin tahu lebih banyak tentangmu," kata Walid akhirnya. "Selama ini kamu sibuk bekerja, tapi aku sadar, aku tidak benar-benar mengenal siapa dirimu. Apa mimpimu? Apa yang kamu suka? Apa yang kamu rindukan?" Yanti tersenyum kecil, canggung. Ia duduk di kursi seberang. "Saya tidak tahu harus mulai dari mana." "Mulailah dari yang paling kamu ingat," ujar Walid tenang. "Dari hal-hal yang membuatmu menjadi dirimu hari ini." Malam itu, mereka berbicara lama. Yanti bercerita tentang masa kecilnya di Brebes. Tentang ayahnya yang meninggal karena kecelakaan saat menjemputnya sepulang sekolah. Tentang ibunya yang kuat, yang berjualan gorengan dari pagi hingga sore demi menyekolahkan anak-anaknya. Tentang cita-cita Yanti yang dulu ingin menjadi perawat, namun tak pernah tercapai karena keterbatasan biaya. Walid mendengarkan penuh perhatian. Tak sekalipun ia menyela. Ponselnya dibiarkan diam di meja, seolah malam itu hanya ada mereka berdua. Majikan dan pembantu yang perlahan mulai berbicara layaknya dua manusia yang saling membuka hati. "Aku tidak pernah menyangka kamu punya perjalanan hidup seberat itu," ucap Walid lirih. Tatapannya lembut, penuh empati. "Tapi kamu tetap bertahan, tetap tersenyum. Itu luar biasa." Yanti menunduk, menatap teh yang mulai dingin di cangkirnya. Ia tersenyum samar. "Saya tidak merasa hebat, Walid. Saya hanya ingin keluarga saya tidak hidup susah lagi. Itu saja." Walid mengangguk pelan. "Kamu perempuan yang kuat." Dan saat itu, untuk pertama kalinya, Yanti berani menatap mata pria itu lebih lama. Ada sesuatu di sana, hangat, tenang, bukan sekadar perhatian, melainkan penerimaan. Beberapa hari kemudian, Walid mengajak Yanti dan Fatimah berlibur keluar kota. Bukan ke hotel mewah, bukan ke pusat perbelanjaan, melainkan ke sebuah villa kecil di pinggiran Riyadh. Villa sederhana, dikelilingi pohon kurma, dengan udara lebih sejuk dari hiruk-pikuk kota. "Tempat ini tenang," ucap Walid sambil membuka jendela kamar villa. "Aku pikir kamu akan menyukainya." Yanti merasa dadanya bergetar. Sejak datang ke Arab Saudi, ia belum pernah sekalipun keluar kota. Dan ketika melihat Fatimah berlarian riang di halaman, tawa kecilnya memenuhi udara, Yanti merasa seolah ia sedang menjadi bagian dari keluarga itu, bukan sebagai pembantu, melainkan seseorang yang benar-benar dibutuhkan. Malam pertamanya di villa, saat Fatimah sudah terlelap, Walid menyajikan teh lalu duduk di teras belakang. Langit bertabur bintang. "Bintangnya lebih banyak di sini," kata Yanti lirih. "Karena sedikit lampu kota," jawab Walid. "Langit jadi lebih jujur." Yanti tersenyum kecil. "Langit bisa jujur ya?" "Langit bisa, tapi manusia belum tentu." Hening, hanya suara jangkrik terdengar samar. Angin gurun berhembus lembut. "Kamu takut padaku, Yanti?" tanya Walid tiba-tiba. Yanti terkejut. "Kenapa saya harus takut?" "Karena kamu menjaga jarak. Karena kamu selalu ragu bicara dari hati." Yanti menarik napas panjang. Ia tahu ia tidak bisa terus bersembunyi. "Saya tidak takut pada Anda, Walid. Saya hanya takut pada perasaan saya sendiri." Walid menatapnya, lembut, penuh kesungguhan. "Karena kamu mulai merasakan sesuatu?" Yanti mengangguk perlahan. "Saya perempuan biasa, saya tahu diri. Tapi, saya tidak bisa bohong pada hati saya." Walid mendekat. Tidak menyentuh, hanya duduk lebih dekat. "Aku pun merasakan hal yang sama." Keesokan harinya, suasana berubah. Bukan canggung, tapi hangat. Walid bahkan memasak sarapan sederhana, roti pipih dengan telur dadar Arab. Yanti tertawa kecil melihat bentuknya yang berantakan. "Ini resep ayahku dulu," kata Walid. "Kami sering masak bersama.
Sekarang, aku ingin membaginya denganmu. Mereka bertiga makan di teras. Fatimah duduk di tengah, menggenggam tangan Yanti dan Walid bersamaan. Aku suka ini. Kita seperti keluarga. Tak ada yang menjawab, tapi hati Yanti bergetar. Yang ia rasakan kini bukan lagi sekadar kagum, bukan hanya nyaman, melainkan cinta. Cinta yang tumbuh diam-diam. Beberapa hari setelah kembali ke rumah, Walid memanggil Yanti ke ruang kerjanya. Aku sudah bicara dengan keluargaku, katanya tenang. Yanti menegang. Tentang saya? Aku bilang, aku ingin menikah lagi. Bukan karena butuh istri, tapi karena aku sudah menemukan seseorang yang membuatku merasa hidup kembali. Jantung Yanti berdegup kencang. Ia menunduk. Kamu tidak perlu menjawab sekarang, lanjut Walid. Aku tahu ini sulit. Aku tahu kamu mungkin takut dibicarakan orang. Tapi kalau kamu mengizinkan, aku ingin kita melangkah bersama, perlahan, tanpa terburu-buru. Yanti menggigit bibir. Ia tak mampu berkata-kata. Hanya air mata yang mengalir diam-diam. Walid bangkit, mendekat perlahan. Ia tidak memeluk, tidak menyentuh, hanya menyodorkan sapu tangan. Kalau air matamu karena bahagia, izinkan aku jadi alasnya. Yanti meraih sapu tangan itu, menggenggamnya erat. Untuk pertama kalinya, ia merasa rumah bukan lagi sekadar tempat, melainkan seseorang. Sejak malam itu, segalanya berubah. Bukan hanya karena Walid telah mengutarakan niatnya, tapi karena hati Yanti kini tak lagi tenang. Bahagia bercampur cemas. Ia tahu kemana hatinya condong, tapi ia juga sadar jalan mereka tidak akan mudah. Keesokan harinya, rumah tampak biasa saja. Fatimah tetap ceria, Walid tetap hangat. Tapi di balik tatapan pria itu, Yanti tahu, ia sedang menunggu. Menunggu sebuah kata sederhana yang akan mengubah segalanya. Namun jawaban itu belum sempat terucap. Badai kecil datang lebih cepat dari dugaan. Adalah Hadi, adik Walid, yang pertama kali mencium perubahan suasana. Setelah hampir 2 bulan tak berkunjung, ia tiba-tiba muncul di rumah sang kakak. Sejak pandangan pertama, ia melihat sesuatu yang janggal. Cara Yanti menyajikan teh dengan kelembutan berlebih, sorot mata Walid yang berbeda, semua itu membuat Hadi curiga. Dan sebagaimana api kecil yang menyentuh kayu kering, kecurigaan itu dengan cepat berubah menjadi prasangka. Aku ingin bicara 4 mata denganmu, Walid, ujar Hadi dengan nada tegas. Seusai makan malam itu. Di ruang kerjanya, Hadi duduk tegak, tatapannya menusuk penuh kecurigaan. Tanpa basa-basi, ia berkata, aku tahu ada sesuatu antara kamu dan pembantumu itu. Jangan coba menyangkal. Walid tidak menunjukkan keterkejutan sedikit pun. Ia memang sudah menduga, cepat atau lambat, rahasia itu akan terkuak. Dengan tenang ia menatap adiknya, lalu akhirnya berkata lirih, namun mantap, apa yang kau lihat itu benar. Aku memang berniat menikahinya. Hadi hampir melompat dari kursinya. Kamu sudah gila, Walid. Menikahi seorang TKW, seorang pembantu dari Indonesia, apa kata orang nanti? Namun Walid hanya menghela napas. Suaranya tegas tapi penuh ketulusan. Aku tidak peduli, kata orang. Yang aku pedulikan hanyalah kebahagiaanku dan kebahagiaan Fatimah. Hadi menatap tajam, seolah ingin menusuk isi hati kakaknya. Kau pikir Fatimah bisa mengerti? Kau yakin dia bisa menerima seorang pembantu menjadi ibunya? Jangan egois, Walid. Walid menunduk sesaat, lalu dengan suara nyaris bergetar ia berkata, justru Fatimah yang lebih dulu menyayangi Yanti. Ia bahkan pernah berkata ingin Yanti tinggal bersama kita selamanya. Perkataan itu membuat Hadi terdiam, matanya membelalak tak percaya. Keesokan paginya, Hadi memutuskan menghadapi Yanti secara langsung. Gadis itu ia panggil ke taman belakang. Suasana pagi yang sejuk berubah dingin oleh tatapan Hadi. Kau datang ke rumah ini memang berniat menggoda kakakku ya? Tuduhnya tanpa basa-basi. Kau pikir ini drama murahan, pembantu jatuh cinta pada majikannya? Yanti terkejut, tapi ia berusaha tetap tenang. Saya tidak pernah berniat menggoda siapapun, Bu. Saya hanya bekerja. Tapi, jika hati saya luluh oleh kebaikan keluarga ini, apakah itu salah? Ya, itu salah, bentak Hadi. Kau harus sadar diri.
Kau dari kampung, dari keluarga susah. Jangan mimpi masuk ke keluarga bangsawan seperti kami. Air mata mulai menggenang di mata Yanti, namun ia tidak runtuh. Dengan suara bergetar tapi penuh keyakinan, ia menjawab, "Saya memang tidak pernah bermimpi jadi bangsawan, Bu. Tapi saya percaya, setiap manusia berhak dicintai dan mencintai, meskipun itu tampak tak pantas di mata orang lain." Dari balik pintu taman, Walid mendengar percakapan itu. Amarah mendidih di dadanya, tapi ia tahu belum waktunya melawan. Ia harus meyakinkan semua orang, bukan memaksa. Malamnya Walid berbicara empat mata dengan Yanti. "Aku tetap pada keputusanku, tapi aku ingin kau kuat, Yanti. Dunia tidak akan ramah pada cinta seperti ini." Yanti menunduk, lalu tersenyum tipis. "Saya sudah terbiasa dengan hidup yang tidak ramah, Tuan." Walid menggenggam tangannya erat, hangat, dan penuh keteguhan. "Kalau kau bersedia, aku ingin kita segera bertunangan. Aku akan urus semuanya secara sah. Aku tak mau kau merasa seperti simpanan." Yanti terdiam, air matanya jatuh. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena haru. "Ya Walid, saya bersedia." Beberapa minggu kemudian, kabar pertunangan itu menyebar luas. Banyak yang mencibir, tak sedikit pula yang menghina. Bahkan sebagian keluarga besar Walid menolak hadir. Namun di tengah sorot mata sinis itu, ada satu sosok kecil yang datang dengan senyum tulus. Fatimah. Gadis mungil itu mengenakan gaun putih sederhana. Ia berdiri di sisi Yanti yang tampak gugup dalam abaya bersulam emas. Fatimah berbisik lembut, "Aku senang kamu jadi bagian dari kami. Aku doakan kamu dan Abi bahagia." Air mata Yanti tak terbendung. Ia memeluk Fatimah erat, seolah memeluk doa suci yang jatuh dari langit. Malam itu Walid dan Yanti duduk di balkon rumah. Riyad begitu tenang. "Kita sudah memulai," bisik Walid menatap langit yang bertabur bintang. "Tapi perjalanan masih panjang." Yanti mengangguk, matanya basah tapi bibirnya tersenyum. "Saya siap selama ada kamu di sisi saya." Walid menggenggam tangannya lalu mengecupnya penuh kelembutan. "Bersamamu aku belajar, cinta tidak butuh izin siapapun, selain restu dari hati yang tulus." Dan malam itu, cinta mereka yang dahulu hanya berbisik dalam diam, mulai berdiri. Masih rapuh, masih diuji, belum semua menyambut dengan sukacita. Namun cinta yang tumbuh di tanah gersang selalu lebih kuat daripada cinta yang tumbuh di tanah subur. Terima kasih kamu sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.